Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iksan Muhammad Lukman, kelas 3B dengan NIM 2008353, program studi PGSD Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang mana materi ini sudah pernah dijelaskan atau dipresentasikan oleh kelompok 1. Namun di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi ini sepengetahuan saya. Materi ini berjudul pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ialah pertumbuhan. Menurut Soet Jiningsih dan Ranuh tahun 2015, pertumbuhan ialah perubahan yang bersifat atau yang sifatnya itu kuantitatif, atau bertambahnya jumlah ukuran pada sel organ maupun individu. Jadi perubahan ini terjadi pada fungsi-fungsi fisik dalam kurun waktu tertentu. Jadi perubahan ini memiliki kurun waktu tertentu dan juga pada fungsi-fungsi fisiknya. Sedangkan perkembangan ialah perubahan yang terjadi kepada individu secara fisik, sosial, dan yang lainnya. Dan juga perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor luar. Maksud dari ini ialah beberapa faktor luar itu jadi faktor luar itu mempengaruhi perkembangannya. Entah faktor luar itu positif maupun negatif, tergantung faktor luarnya. Dan juga tergantung yang mendidiknya. Jadi si anak ingin dididik seperti apa. Meskipun faktor luar yaitu faktor lingkungannya negatif, tetapi kalau kita bisa mendidiknya, insya Allah si perkembangan anak akan jauh lebih baik. Dan selanjutnya ialah dominan perkembangan gerak. Perkembangan gerak menggambarkan fungsi sensomotorik, intelektual, dan juga fungsi psikologis, emosi psikologis perkembangan. Ya, dan yang selanjutnya ialah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan pengetahuan. Jadi perkembangan kognitif itu segala sesuatu atau aktivitas itu berkaitan dengan pengetahuan. Dan juga perkembangan kognitif ini memiliki beberapa tahapan. Kurang lebih ada 4 tahapan dalam perkembangan kognitif ini. Yang pertama ialah sensomotor dari 0 sampai 2 tahun. Dan yang kedua adalah pra-operasional dari 2 tahun sampai 7 tahun. Dan yang ketiga adalah operasional dari 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, yang terakhir ialah operasional formal. Operasional formal ini dari usia 11 sampai 15 tahun. Dan yang selanjutnya ialah teori napitisme. Teori napitisme ialah potensi yang dibawa sejak lahir. Jadi teori napitisme ini adalah sebuah potensi yang dibawanya sejak dari lahir atau sejak dari kecil, bisa disebut sejak dari kecil. Jadi potensi yang dibawa sejak dari lahir. Nah,
potensi yang dibawa sejak lahir dan terus dikembangkan ketika menuju ke dewasa. Dan yang selanjutnya adalah teori empirisme. Teori empirisme ini ialah teori kebalikan dari napitisme, atau jadi teori empirisme ini bukan potensi yang dibawa sejak lahir, jadi kebalikan dari napitisme. Teori empirisme itu. Dan yang terakhir ialah teori gabungan. Teori gabungan ini ialah teori dari napitisme dan juga empirisme. Dan teori ini disebut dengan teori gabungan. Jadi digabungkan atau gabungan dari napitisme dan empirisme. Nah, mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan. Undur mangkola wala tangdur mangkola. Pandanglah pembicaraannya, jangan pandang siapa pembicaranya. Dan juga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga menjadi ilmu pengetahuan bagi kalian semua, termasuk bagi saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.